Oke, jadi untuk yang nomor 25 ini, kita mau menentukan jenis segitiganya itu segitiga siku-siku lancip atau tumpul. Begini caranya. Ya, jadi perbandingannya kita lihat, kita langsung bisa mention nih. Sebentar. Oke, kita langsung bisa mention. Ini adalah sisi terpanjangnya kan yang 7 itu ya. Jadi paling panjang. Nah, jadi cara nentuinnya, kalau sisi terpanjang, kalau kuadratin, jika dia sama dengan sisi satu yang sisi lain ya, misalnya sisi lainnya, jadi sisi satu dikuadratin ditambah sisi 2 dikuadratin, ya. Kalau nilainya sama, itu ya hukum Pitagoras, artinya segitiganya siku-siku, ya. Kalau misalnya lebih kecil, kalau lebih kecil yang terpanjang lebih kecil, itu namanya segitiga lancip. Ya, jadi kalau lebih besar segitiga tumpul gitu. Ya, jadi pahami ini jenis segitiganya nih. Dari terpanjang kuadrat di compare sama sisanya kamu kuadratin lalu ditambahin gitu ya. Jadi sisi terpanjang kuadrat, kalau dia lebih kecil, kalau dia yang paling panjang aja lebih kecil itu namanya segitiga lancip. Ya, jadi kita buktiin aja gitu. Gitu ya. Ini kalau copy ulang dulu deh biar enak. Nah, ini geledeknya parah nih. Hujan gede nih. Lalu yang ini juga sama ya. Ini teorinya nih, jadi kamu nggak boleh lupakan. Oke, oh copy bentar. Lupa di merge. Nah, ini kalau copy dulu. Kalau dia, ingat ya, kalau sama dengan siku-siku, karena memenuhi hukum Pitagoras. Kalau dia lebih kecil, lancip. Ingat yang kecil lancip gitu. Yang lebih besar, dia tumpul. Jadi dia tuh yang mengcover banyak gitu. Ya. Jadi sisi terbanyak 7. Yaudah, kamu masukin aja 7 kuadrat, lalu 5 kuadrat tambah 6 kuadrat. Hitung lah ya, manual aja, 49. Ini 25, kamu tambahin sama 36. Kan belum tahu nih, dia sama atau beda kan? Bedanya, ya bedanya kayak gimana juga. Pasti ya, langsung ketahuan, 61. Ya, ini lebih kecil, berarti lancip namanya. Pakai yang ini. Ya, pakai yang rumus kedua. Ya, jadi kamu cuma nambahkan sisi lainnya, kuadrat-kuadrat, lalu compare sama yang terpanjang. Kalau yang terpanjangnya lebih kecil, itu lancip. Kalau lebih besar, itu tumpul. Kalau dia sama, itu siku-siku. Ya, jadi nomor 25 sudah bisa dipahami nih ya. Ini Koko akan kirim juga ke, langsung aja ya, tembak di grup aja ya. Bentar. Jadi nggak masukin ke Microsoft Word, biar lebih cepet aja sih gitu. Ya, sebentar tapi nanggung kalau lagi internetnya lagi bener-bener apa lagi parah banget. Jadi kita langsung 35 dulu disatuin. Ya. Nah, ini keliling segitiga. Kamu pasti udah diajarin Pitagoras sih ini ya, nggak mungkin nggak ya? Kalau, Kita belum diajarin. hah belum? Serius? Iya. Mm. Walah, nggak Ini bisa dong. kan ini kan Perbandingan ya, segitiga istimewa bukan? soal ini kan soal PTS tahun lalu. Kok mungkin tahun lalu itu udah diajarin Pitagoras. Tapi kalau segitiga yang 30, 60, 90 udah jadi belum nih? Yang perbandingan segitiga istimewa. Enggak, belum. Belum juga. Itu bab Waduh, segitiga kita baru geometri sama aritmetika. berarti guru kamu nanti yang PTS nanti keluarin nggak segitiganya materi ini? Seharusnya enggak. Kalau dia keluarin, kita berhak buat protes. Oke, ini nggak usah dipelajarin. Tapi kalau mau aku jelasin nih. Kan dikasih tahu ini nih jadi segitiga istimewa teorinya. Tapi karena dia cuma ngajarin spesifik aja ya, takut karena memang nggak diajarin sama sekali. Jadi kok jelasin aja karena ada di soal gitu. Jadi kok jelasin sebatas karena ada di soal aja. Siku-siku sama kaki ini. Ya, alas dan tinggi masing-masing. Oh, ini mah gampang. Nggak usah pakai segitiga ini ya. Nggak usah pakai teori gimana banget. Yang penting tahu logika segitiga. Masing-masing 5 akar 2. Berarti yang kakinya ya. Alas dan tinggi. Lalu sisi miring 10. Kelilingnya ya udah tambahin aja. 10 tambah 5 akar 2 tambah 5 akar 2. Nah, 10 ini kan ada akarnya nih.
karena ada akarnya, dia nggak boleh digabung sama 10. Jadi 10 aja biarin. Nah, yang ada akar 2 nih. 5 akar 2 tambah 5 akar 2 berapa? Kayak gini. Akar itu kayak apel. 5 apel tambah 5 apel. Berapa? 10 apel kan? Gitu. Ya, sentimeter. Udah, gitu doang sih. Jadi nggak sampai segi teori-teori gimana lah. Nah, ini juga kayaknya kalau nggak diajarin ya udah, kamu berhak protes. Tapi karena kamu udah diajarin sama Koko, kamu nggak perlu protes lah ya kalau ketemu soal gini. Bisa ya? Oke? Oke. Aduh, berisik nih rumah. Sabar. Oke, lanjut ya. Oh, udah keluar nih WhatsApp-nya. Eh, sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Enggak. Nggak ada ya? Oke, Cece ada yang mau ditanya dulu nggak nih? Untuk soal-soal ini. Nomor berapa? Enggak tuh. Nggak ada ya? Oke, sip. Ya udah, kalau gitu bahannya aritmatika sosial, lalu sudut, ya, sudut dan garis, yang kayak nomor 31 ini. Ini juga garis berat, garis tinggi, garis bagi ya, harus tahu nih. Aku jelasin aja apa bedanya masing-masing. Tapi segitiga lagi ya, materinya belum masuk itu. Iya, belum masuk ini materinya. Oke, siku-siku lagi ya. Nah ini oke. Tapi kalau keliling segitiga ya semua orang tahu lah ya. Nah kalau sudut-sudut ya mau nggak mau harus belajar kayak nomor 27 nih. Ya ketahui segitiga KLM sudut L tinggi. L-nya 2 kali ya. Salah satu K kali ya. Ini pasti kalah salah satu. Kalau nggak L, K, K, L gitu. Karena kan segitiga KLM. Cuman beda soal aja nih. Oke, nggak ada masalah di situ. Ini nomor 25 udah. Nah, ini X-51 sama kayak tadi ya kemarin. Yang penting kamu bikin segitiganya dengan jelas gitu. Ya, nah, kita coba lihat di sini. Kau jelasin aja yang ada aja dulu ya. Nanti yang kau pikir udah nggak ada yang susah, kau baru tambahin soal. Nah, kalau kamu ketemu soal seperti ini, kan X-nya di tengah-tengah tuh, dan dia minta X-nya dikurang 51 tuh, guys. Nah, jadinya, kalau kamu tarik dulu, tarik begini, lihat ya, atau tarik ke atas, terserah ya. Aku sih lebih suka tarik ke atas, karena segitiga lebih besar tuh kelihatannya. Ya, jadi pahami di situ, tarik mana itu nggak pengaruh sebetulnya, hanya versinya lebih gampang. Yes, Ellen? Aku udah coba kerjain soal ini, aku dapetnya 200, bukan 251. Oh, oke. Kita coba ya. Coba. Ini kan 48 nih. Aku belum hitung. Ini 48 juga dong. Ya nggak? Terus, udah dapet itu. Nah, berapa nilai yang dalam segitiga ini? Nilainya adalah ya tinggal kurangin 180 kurang 48 dalam kurung tambah 61. Oh, pakainya tambah aja, lebih enak daripada kurang-kurang ya. Capek, enakan tambah dulu, baru kamu kurangin. Lebih santai kerjainnya. Ya, jadi jawabannya 81 derajat. Nah, berarti X itu, X-nya dulu ya, kamu nggak nyariin yang X min 51, X-nya dulu, kan tadi X-nya ini nih. Berarti ini 180, kamu tambah 81. Gitu, berarti jawabannya berapa? Enggak dong, 251 benar kok ini. 6, 200. Tapi kan X dikurang 51. 210 harusnya. 1, ini 6. Kok 81? Ampun, 71 ya. Ini 71 ya. Ini 71. Lalu ya kan 180 kurang 109 ya, 71. Ini 71 juga. 251. Iya benar 200 jawabannya. Ya. Tapi kan dia minta X min 51. Ya udah, jawabannya harusnya 200. Tapi kok dibenerin nggak tahu deh kenapa nih. Mungkin guru kamu juga lupa kurangin 51 ya. Ini adalah jawaban yang benar ya. Karena 251 kurang 1. 51 ya kan, 200 jawabannya. Oke, ini makanya kamu pikirnya susah, ternyata memang jawabannya salah. Kuncinya salah aja. Gitu. Gak ada masalah ya di situ ya. Nah, sekarang kita cek lagi soal berikutnya. Kamu coba cari-cari dulu ya, sambil-sambilan. Ini atas. Sama ya, malah lebih gampang. Jauh lebih gampang. Kenapa? Karena nggak usah dikurang-kurangin lagi. Kita bahas aja ya, biar lebih mantap.
Nilai X ya yang ditanya ya. Kalau dia minta X-nya begitu, artinya ya segitiga mau di mana aja lagi-lagi nggak ada masalah. Yang penting kamu tariknya begini. Ya, kalau begini berarti yang kamu narikin, yang kamu ambil, yang kamu extend adalah 42-nya berseberangan dalam kan di sini ya. Ya nggak? Lalu ini kan tinggal dikurangin berapa tuh? Dikurang 36 tambah 42 gitu. 180 kurang 78 ya 102. Bener gak sih, kok takut salah? Ya, 102. Lalu X adalah 180 kurang 102. Selesai kan? Ya, 180. Kan karena ini semua 180 nih. Untuk mencari X-nya doang, 180 kurang 102. Nilainya 78 derajat. Gitu. Oke, jadi simpel ya. Kalau yang kayak gini-ginian, aku rasa kalian udah jago lah, udah sering dibahas banget. Kita cari yang susah yuk. Aritmatika ya, biasanya aritmatika tuh banyak soal-soal yang membingungkan. Apalagi memasukkan angkanya itu loh. Ini apa sih maksudnya, ini yang bagian untung atau rugi gitu ya. Ini kita lihat di sini. Nah, ini juga ya, tarik garis mana yang benar gitu. Tinggal ini kompleks, agak kompleks. 16 deh kita coba bikinnya. Yang penting kalau dia ada garisnya bertolak belakang tuh sama. Jadi 100 yang kamu lihat P sama ini pasti P juga ya. Betul gak ya? Betul ya, karena kan ini sama. Bertolak belakang. Tapi yang ditanya Q-nya aja loh. Berarti gitu, P-nya tuh mau ada atau nggak peduli. Gue nggak pikirin P-nya. Gitu. Tapi kalau bisa bantuan P, nggak apa-apa. Tapi kalau langsung kelihatan nih yang bertolak belakang, guys. Jadi ini tergantung kreativitas. Bukan kreativitas ya. Kamu ngeliat atau enggak. Ya, kelihatan atau enggak. Kalau nggak kelihatan, ya P-nya harus kamu cari. Tapi kayaknya sih gini. Aku dapatnya ini. 119 sama dengan Q plus 94. Pasti kan? Beres ya? Simple banget. Lalu Q sama dengan 119 kurang 94. Bahkan P-nya nggak usah kamu dapatkan juga nggak apa-apa. P orang sering kali ketipu dengan nyari P dulu. P paling gampang soalnya 119. Ini P berarti 180 kurang 119 gitu. Tapi kan kagak perlu. Kamu kan bisa langsung begini. Ini 5, ini 2. 25 ya. Berarti yang ditanya 2Q plus 10. 2 kali 25 plus 10. Bahkan ingat P-nya aja pun nggak kepake gitu. 60 ya bener. Jadi ingat ya, ini langkah-langkah kayak ginian harus kamu kuasai. Ya, ini aku kirimin juga tanpa P punya formula. Ya, formula untuk mencari tanpa menghitung P sama sekali. Dikasih cuman buat ya optional aja akhirnya. Optional itu maksudnya kamu boleh ambil, boleh enggak. Ya, lanjut lagi yuk, kita lihat. Jadi Koko cuma ajarin strategi-strateginya aja. Ini yang A gampang. Sebenarnya nomor 15 tuh gampang, tapi orang sering kejebak. Orang lebih sering kejebak dengan mencari nilai A dan puas. Gitu ya. Karena ini kan sudut rotasi. Sudutnya melingkar ya. Sudut lingkaran itu 360 derajat, guys. Nah, jadi kalau itu 360 derajat, A-nya kamu dapat dan kamu jawab A. Padahal yang ditanya pelurus dari A. Ingat kalimat kata-kata itu, guru kamu tuh sering mainin kata-katanya. Hati-hati aja. Jadi A sama dengan 360 dikurang sisanya kamu tambahin. Enak ditambah daripada dikurangin masing-masing. Asikan gini kan? Ya nggak? Kamu lebih suka lebih nyaman menjumlah daripada mengurangi. Ngaku aja. Koko dulu juga gitu soalnya. Dari dulu sampai sekarang malah. Koko lebih nyaman menjumlahkan angka dulu. Mengurangi belakangan gitu. Daripada kurangin 3 kali, nah kan kamu kok tambahin 2 kali terus kurangin sama yang 1. Susah. Kayak ini kan 5, ini 9 tambah 4, 13, 2. Oke, jadi jawabannya berapa tuh? 5. Nah, ini kurangin, kamu paling agak-agak mikir dulu. 125 derajat. Nah, yang ditanya pelurusnya. Jadi 125 tuh ada untuk menjebak. Berarti ini harus hati-hati sekali. Yang ditanya pelurus. Pelurus itu selalu 180 min A. Pelurus itu 180 dari minus A gitu. Kalau penyiku 90 min A gitu ya. Ya, berarti 55 derajat. Beres ya. Ini tidak terlalu sulit.
Makanya Koko videokan supaya jebakan-jebakannya itu kamu bisa anticipate terlebih dahulu. Ya, pilihan 125 ada. Ya, jadi jangan sampai terhanyut sama, oh gampang gitu. Enggak loh, ini jebakan loh. Ya, hati-hati aja. Oke, lanjut yuk. Bentar ya. Yuk kita masuk ke aritmatika nih. Dari tadi aritmatika belum kesampaian, karena kita naik terus. Ini bisa Y, tinggal 90 dikurang 39, dapat Y-nya. Ya kan, karena dia penyiku nih. Terus tambah 19, beres. Gitu. Penyiku dari Z, lagi Z-nya kamu dapat. Dengan cara ini kan lurus nih. Jadi jangan pikir 90 kurang 55 ya. Hati-hati loh, jawabannya salah. Kenapa? Karena 30 sama 40 bukan 90 nih. Jadi itu bukan penyiku. Si garis ini bukan siku-siku nih. Kelihatannya siku-siku, pakai gambarnya tidak sesuai skala. Jadi ikutin angka daripada ikutin gambar. Gambarnya cuma buat ngebantu dikit lah gitu ya. Jadi 13 harus ekstra, hati-hati. Orang biasa bilang ininya nih. Langsung nembak. Salah ya, hati-hati loh. Ini 70 soalnya. Jadi ini pasti bukan 90. Oke, jadi pakai 180 dikurang, tambahin gitu ya. Beres. Hitunglah. Ya, tinggal penyiku Z-nya. Penyikunya 90 kurang Z berapa. Ya, jadi jangan sampai salah taruh angka. Soalnya nggak copy paste lah ini. Mudah. Ayo kita lihat yang sini. Angkanya jelek ya. Jangan khawatir dengan sesuatu yang jelek angkanya. Karena kita bisa bikin jadi pecahan dulu. Tinggal kita ikuti logikanya dia maunya kayak gimana. Ya. Ayo, jika Annabella meminjam uang dari Bank Mandira sebesar 20 juta dan bunga 10% per tahun, ya. Tapi dia nyicilnya 30 bulan, harus dijadikan tahun sih ini karena dia ikut tahun persennya. Ya, bunga persennya, waktu dari persentase bunganya. Oke, berarti cicilan Annabella setiap bulan. Oke, kamu jangan cari cicilannya dulu deh. Bunganya dulu aja. Bunga rumusnya apa? Modal kali persen kali waktu kan. Kalau selalu ajarin begini. Nggak tahu guru kamu pakainya apa. Oh, pakai 20 juta. Ya, nolnya ada 6, 7. Persennya 10% per tahun. Persennya jadiin per. Karena dia tahun, waktunya harus bulan. Waktunya masih bulan, harus tahun. Berarti 30 per 12. Gampangin begitu. Ya. Sehingga bunganya dulu, artinya ekstra uang yang harus dia bayarkan pada akhir bulan ke-30 adalah begini. Kamu coret dulu. Ya, ini merah deh, pakai merah. Coret 2 kali. Ya. Lalu 30 sama 12, 12 bagi 3 ya masing-masing. Bagi 3, salah. Bagi 6 bisa nih. Oke, bagi 6 bisa, 5 per 2. Lalu ini 200.000, 2, jadi ini 100.000. Sehingga bunganya menjadi 5 juta. Ya kan, 100.000 kali 10, 1 juta. 1 juta kali 5, 5 juta. Artinya, pinjaman keseluruhannya dia ada berapa? Jadi, total pinjamannya, ada cara lebih cepat nggak? Kayaknya ada. Tapi, kamu kasih yang gini dulu ya. Berarti 25 juta dong. 20 juta tambah 5 juta. Jadi, dia kena bunga gede nih. Iyalah, 30 bulan. Bunganya 5 juta. Dari 20 juta, bunga 5 juta. Ya, normal sih, normal. Nah, berarti angsurannya gimana? Kan dia mau cicilannya tiap bulan. Artinya dia bayarnya per bulan. Jadi dia ambil 20 juta, terus tiap bulan dia bayar berapa kali, gitu, berapa duit. Gitu. Jadi bulanannya, atau cicilan ya, cicilan bulanan adalah 25 juta banding bagi sama 30. Oke, ini coret, pasti 800 ribuan, betul nggak? Karena 25, kalau 28, kalau 21 ya 700-an gitu kan. Jadi antara ini atau ini gitu, 800 ribuan, ya udah hitung manual aja. Ya 2.500.000
Lu bagi 3. Ini 8, 24, 10. Wah, langsung 3. Udah jawabannya yang A. 83, apalagi? Gak ada lagi kan? Dan seterusnya dia yang dikomain aja. Ini kan 10, ini 3. Terus kurang 0 kan berarti 0. 9, sorry kok 0. 9. 1 lagi. Pinjam lagi ke sini. 10 lagi. 3 terus dia akan recurring namanya, mengulang. Ya. Jadi gampang ya, cuman angkanya aja yang jelek. Sengaja dibikin jelek supaya kamu ikutin perhitungannya. Kalau boleh kalkulator mah asik. Ya. Lanjut lagi yuk. Maxell membeli sebuah handphone Oppo 5 juta, PPN 5%, dan handphone Vivo 4 juta, PPN 3%. Nih, PPN-nya bisa beda, hebat amat. Ya sudah, nggak apa-apa. Jadi kena PPN ya, artinya kena pajak, artinya uangnya bertambah. Jadi orang tuh sering mikirnya gini, ya udah tambahin aja 5 juta tambah 4 juta, persennya 5 tambah 3. Nggak boleh ya, harus satu persatu. Oke, jadi kok sih pakai cara yang simple aja, yang penting kamu bisa mengerti. Jadi dia beli handphone, 2, PPN-nya berbeda, nggak tahu kenapa. Mungkin di luar negeri, di negara lain kali ya, tapi kok pakai rupiah. Jadi ada Oppo sama Vivo. Harganya 5 juta. Ini harganya 3 juta. 4 juta, sorry. Nah, terus dia kena persen PPN 5%. Berarti 5%-nya berapa? Lalu kamu tambahin dong. Ya, ini cara pertama ya, cara satu. Cara yang gampang, tapi agak panjang. Ya, ini harganya, berarti PPN-nya berapa? 5/100 kali kan? 5 juta. Oke. Nilainya adalah 250.000. Ya, bener ya? Ya, benar. 250.000. Lalu di sini PPN-nya 3%. Dikali 4 juta. Mana coret? 120.000 ya. Berarti harga yang harus dia bayar berapa? 5.250.000 ya kan? Tambahin dong ini. PPN kan menambah. Kena pajak. Kau akan dikasih pilihan 8 jutaan nanti. Karena mungkin bisa berkurang ya. Jebakan aja. Kalau ini PPN namanya menambah. Ya, namanya PPN menambah nilai pembelian. Kalau diskon mengurangi nilai pembelian. PPN, pajak, ya itu menambah. Terus kalau pajak penghasilan, justru mengurangi penghasilan. Kamu harus bayar, jadi gajinya dipotong. Kalau ini berarti 5.250.000. Hot tahu ya dari mana ya? Kamu nggak usah hitung tambahannya lagi. Tambah 4.125.000, 4.120.000. Jadi 9.370.000. Itu cara pertama. Cara kedua, kamu udah langsung aja. Jadi harganya kan PPN 5% buat Oppo. Jadi kamu bayarnya 105. 105% dari 5 juta. Oke. Lalu tambahin lagi 103 dari 4 juta. Ini akan lebih singkat, tapi ribet aja hitungnya gitu. Ya. Ya 105 kali 5 aja udah bingung kan. Berapa? 525 ya. Bisa sih. 525.000 ditambah 4 kali 103 ya 412 gitu ya. Nolnya ada 40000. Udah sama ya. Kamu lebih prefer yang mana nih? Ellen sama Caca? Kiri atau kanan? Kanan. Kanan ya. Karena udah ketambahan. Caca yang mana? Kiri atau kanan? Yang kanan juga. Oh, oke, sip. Berarti udah diajarin guru ya harusnya ya. Karena dia menambah jadi 100% tambah 5. Jadi Iya, kamu gurunya nambah. pakai yang cara kanan juga. Oke, sip. Yang kiri kuno aja gitu. Udah nggak usah dipikirin. Jadi pakai ini ya. Yang ini lebih preference lebih disarankan gitu.
Oke, lanjut. Nah, yang ada penghasilan tidak kena pajak ini yang kayaknya harus kita teliti sama-sama ya. Bener-bener diteliti banget, jangan sampai salah bikin. Bruto taran itu harusnya ada ya ntar ya, di atas-atas mungkin. Oke. Oke, kita lihat. Jovan bekerja sebagai senior staff di sebuah perusahaan dengan penghasilan 18 juta. Oke, lalu dia yang tidak kena pajak, berarti yang dari 18 juta, yang kena pajak berapa? Tinggal dikurangin 8 juta, karena kan dia orang penghasilan 8 juta, kalau di Jakarta ya, kok lupa, gajinya di bawah UMR nggak kena pajak deh pokoknya. Jadi bener-bener murni buat dia. Tapi kalau gajinya di atas UMR, sisanya itu kena pajak gitu. Jadi misalnya UMR-nya, nah berarti di sini 8 juta gitu. Kalau dia gajinya 9 juta, yang kena pajak 1 juta. Berarti yang kena pajak ya tinggal dikurangin dong. Bener nggak? Kamu kurang sama 8 juta. Nilainya yang kena pajak 10 juta. Nah, ini yang dipajakin, dipersenin gitu. Berarti pajaknya sendiri berapa? Mengurangi ya 10% dari 10 juta. Aku pakainya gini, jangan pakai cara yang tadi 90% dari, nah itu bingung lah, mendingan begini aja. Ya. Tapi kalau mau nggak apa-apa. Lagi-lagi nggak apa-apa, nggak ada larangan. 1 juta. Ya, berarti gaji bersihnya ya 17 juta, tinggal gaji pokoknya dikurang sama pajaknya gitu. Ya, jadi penghasilan bersih. Penghasilan neto ya namanya. Karena benar-benar yang dia dapat murni, nggak usah dikurang-kurangin lagi. 18 kurang 1, 17 juta. Udah malas tulis juta. Bisa lah ya. Oke. Ingatnya gitu. Sampai sini kalau ada yang mau nanya, tolong ditanyakan langsung ya. Jadi biar kamu nggak bingung dan nggak ada salah-salah lagi. Oke, lanjut yuk. Nah, ada bruto tara neto nih. Nomor 9. Kita mundur ya, jadi kerja mundur biar lebih makin ke atas makin susah, karena makin jauh dari pelajaran waktunya. Time frame-nya lebih lama kan, aritmatika. Nah, Lucy menjual 4 peti buah kiwi dengan berat bersih, masing-masing 150 kilo. Jika berat tiap kemasan peti adalah 2% dari berat bersih kiwi, nah berat kemasan itu tara namanya. Ya. Jadi neto itu pasti di bawah, bruto pasti 100%. Ya. Tara itu di bawah ya, tara dan neto di bawah 100%. Kalau ditambahin nilainya bruto. Tapi ini nggak terlalu susah sih. Berat kemasan tiap peti, jadi berat kayunya ya. Jadi kan orang beli makanan kiwi dalamnya peti. Di peti ini ada yang palet namanya, yang kotak-kotak yang ada bolong-bolongnya gitu. Ya. Nah, itu yang kayu sering banget ada. Nah, itu petinya namanya. Dalamnya ada kiwi. Nah, di situ berat petinya 2% dari aslinya gitu, dari berat bersihnya. Oh, ya sudah, kamu tulis dulu petinya 2% dari 150 kg. Coret-coret 3 kilo langsung ya. 30 per 10. 3 kg. Berarti total keempat peti kiwi. Total bruto. Berarti totalnya. Ya udah 4 peti. 4 tambah petinya tambah ininya si siapa namanya? Kiwinya. Peti sama kiwinya. Udah ini kan bruto nih langsung. Peti kan tara langsung. 4 kali 153. 615 ya. 12. Karena 150 kan 600. Bisa juga gini. Mau pakai cara distributif, ini cuma strategi aja yang mau kamu pakai boleh boleh dipakai atau cuekin aja. Mau pakai cara gini nih. 400 tambah 200 tambah 12 ya. Ini ya, boleh ya. Yang pertama 4 kali 100, 400. 4 kali 50 kan 200. Lebih cepat malah. 4 kali 3, 12. 612. Ya, kalau lebih lambat, kalau ditulis, kalau kamu nggak tulis kan bisa nih mikirnya. Di sini kan bisa mikir nih. Ya, bisa mikir langsung ya. 4 kali, ini boleh nggak ditulis. Jadi 400
20, 200, ya kan? 12. Satuan, puluhan, ratusan gitu. Oke. Cara aja, boleh. Cara distributif. Another strategy, boleh diikutin. Kita lanjut. Nomor berikutnya. Habisin deh nomor 8. Nanti kalau ada waktu, kita pakai soal yang lain. Aku sengaja hajar habis soal ini metodisnya dulu, supaya, oh ini tipenya guru ketahuan begini kira-kira. Oke, Gisela membeli 3 jenis camilan, buah, kue kering, dan manisan. Ya. Total neto dari ketiga camilan yang dibeli Gisela, oke lah. Jadi ada buah, kue, manisan nih. Jadi yang buah dulu. Bruto 150, Tara 20. Berarti netonya berapa? 80% kan? Ya nggak? Neto kan selalu 100 kurang Tara. Bruto kurang Tara. 80% dari 150 kilo pasti. Gitu. Jadi 180% dikali 150 gram. Bukan kilo ya, salah ngomong tadi. 150 gram. Lalu yang kuenya Tara 50 gram. Hajar asik banget neto. Jadi ini semua neto ya, gini yang ditanyakan neto. Wah, enak banget. 3 dikurangin aja kan. Tinggal dikurangin. 150 gram. Oh, lupa ini belum berapa nih. Ini coret. 8 kali 15, 120 gram ya. Lalu yang cemilan manisan. Wah, ini favorit Koko nih, manisan mangga. Taranya 20%. Mirip ya sama yang atas. Jadi 80% netonya ya. Karena 100 kurang 20. 240 gram ya, sebenarnya sama persis kan, taranya sama 2 persis, 150, 300 kali 2. Tapi janganlah ya, nggak usah. Kita pakai cara pragmatis aja. Coret, 240 gram. Lalu tinggal kalian tambahin ya. 000. 2 tambah 5, 7 tambah 4, 11. 2, 3, 4, 5, 510 gram. Ya, cukup bisa dipahami sih harusnya. Kalau ada pertanyaan, tolong ditanyakan aja. Oke, lanjut lagi. Nomor 7 ya. Oh, ini banyak banget nih. Maksudnya banyak yang bener. Hebat nih. Kok ini dari kunci jawaban gurunya, jadi semua yang benar. Oh, kunci jawaban. Ya udah, oke lah. Berarti banyak, beberapa mungkin ada yang nggak keinget ya, atau miss. Oke. Joel mengimport 5 peti apel Fuji dengan bruto 10 ton ya. Lalu dikasih tahu lagi jika Tara 10% dan harga apel Fuji, oke, yang biaya harus dibayar artinya yang dia beli apa? Yang dia beli bukan petinya ya, tapi apelnya saja. Jadi bruto 10 ton udah 5 apel langsung nih, ada 5 peti, nggak usah dipikirin. Ya, jadi nggak usah pikirin satu petinya lagi berapa, karena kamu akan kesulitan sendiri. Udah pokoknya 10 ton itu udah 5 peti aja. Gitu ya. Berarti kalau Tara yang 10%, netonya berapa? 100 kurang 10 kan? Dalam persen, 90%. Gitu. Nah, setelah itu, dia berapa kilo langsung ya? Jadi berat neto ya. Kalau tadi netonya persen kan, persen neto. Nah, sekarang berat netonya 90% dari 10 ton. Ya. 10.000 kilogram. Oke. Lalu kita lihat lagi di sini. Coret-coret 9.000 kilogram yang dia beli gitu ya. Oke. Nah, terus kita lihat lagi berapa biaya yang harus dibayar Joel. Ya udah, yang dia bayarkan 9.000 kilo Fuji, apel Fuji, bukan si petinya. Jadi petinya dibuang dulu dari perhitungan kilonya. Ya, jadi dia nggak bayar 10 juta kali
10.000 kali 30.000. Enggak ya? Nah, bukan begitu, tapi dia hitungnya begini. Ambil 9.000, jadi harganya 9.000 dikali 30.000, 270 juta lah ya. Aku udah nggak mau mikir lagi nih, kali 30.000. Oke, ya ada ini jawabannya. Ya, dia berarti pemborong nih. Dia memborong supaya, kenapa diborong? Karena kalau nggak diborong harganya mungkin mahal. Dia kan belinya 30.000 per kilo. Kalau jualnya berapa, bisa 35.000, 40.000. Kalau lu belinya dikit-dikit mah nggak berasa untungnya. Gitu. Ya. Jadi memang kadang-kadang orang harus beli dalam partai banyak untuk menekan biaya. Ongkirnya sama, anggapnya gitu lah. Ongkirnya nggak terlalu mahal. Kalau satu-satu mahal. Oke, nomor... Nah, ini dia yang nomor 6 nih. Membeli sebuah speaker secara online dengan harga 2.500.000 dan PPN 20%. Gila, PPN-nya gede amat. Ongkirnya 300.000. Ya, berarti yang kamu harus tahu, ongkir itu nggak dikenain PPN ya. Ongkir itu hal yang terpisah lagi ya, menambah biaya yang terpisah. Yang dikenakan PPN adalah pajak pembelian yang dia beli. Ya, ini 2.500.000-nya. Jadi pajaknya, ini kalau pakai cara guru aja ya, total biaya ya, biaya. Karena pajak menambah nilai, berarti jadi 120% kan. Ya, dikali 2.500.000, lalu kena ongkir. Mahal amat ongkirnya, buset. Dari mana ke mana itu? Coret-coret. Ini 108, 200. 3 juta. Jadi 3 juta, hitungnya manual aja, tambah 300.000. Ya. 3.300.000. Aman. Masih bisa PPN menambah nilai. Ya. Terus ongkir beda lagi. Jadi jangan begini ya, yang salah begini nih. 120, ini pasti ada yang kayak orang yang kepinteran gitu. Nah, ini dia. Kayaknya sih nggak ada jawabannya juga, tapi aneh aja ya caranya 280.000. Enggak ya, ini seolah-olah berarti kalau kamu hitung begini, si 300.000 ikutan kena PPN. Enggak ada. Ini yang salah ya. Ini cara yang salah. Oke, yang ini yang benar. Oke, pahami di situ. Masih ada 5 nomor lagi, ayo kita bahas pelan-pelan. Yang penting dapat idenya. 9. Berapa? 5? Oh, 9. Maxim membeli 3 lusin spidol. Oke. Ini kayak gampang aja nih. Kamu nggak usah pusing. Dia 3 lusin, ya. Yang paling lusinnya aja yang kamu harus ubah-ubah ya. Oke, coba kita cek. Cara kerjanya lihat ya. Pokoknya cara kerja selalu lambat. Tapi enak dilihat. Kok ngajarnya semudah mungkin lah gitu. Yang mudah nggak ada cepet. Yang mudah biasanya lambat. Oke, 3 lusin dia beli. Jadi hitungnya masuk dan keluar. Kamu bikin kas masuk sama kas keluar. Itu adalah cara termudah untuk menentukan, untuk menyelesaikan soal macam gini. Ya, jadi uang keluar dulu dong, kan modal sama masuk. Keluarnya 3 lusin spidol dengan harga total 219.000. Nggak usah dipikirin lagi, 3 kali 12 kali 216, salah. Jadi keluarnya udah langsung aja hajar 216.000. Ya. Masuknya dia jual. Ketika dia jual, uang masuk. Ya kan? Ini uang ya, bukan pensil ya. Pensil keluar ya. Alah. Nah, berarti 3 lusin ya, baru kita pusingkan 3 kali 12 kali 660.000. Berapa tuh? Kok 660.000? Anjir amat, 6.600. Ya. Tolong dong dihitungin. Kalkulator kok ketinggalan di rumah anak kelas. Aku udah les onsite soalnya. Tolong dong dihitungin ya. Siapa saja.
237.600. Oke, thanks. Berarti kalau keluarnya 216.000, masuknya 237.600, berarti ini untung ya? Pasti untung, karena keluarnya lebih dikit. Berarti untung uang yang masuk dikurangi sama uang yang keluar. Oh, enak nih angkanya. Iya, 21.600. Pas bagi 10-nya. Jadi gini, untung atau rugi lihat dari modal awal. Ini dilihatnya dari sini. Jangan lihat dari yang masuk ya. Berarti untungnya selalu harga untungnya per utamanya. Utamanya ya dia keluar berapa gitu. Oke, kali 100% ya. Ini udah rumus aja. 10% untung. Jadi untung dulu 10% gitu. Karena uang yang masuk lebih banyak daripada uang yang keluar. Oke. Kok kayak 106 itu ya? Nah, 10%. Oke. Lanjut. Nomor 4. Pandora. Pandora kayak kotak Pandora. Pandora membeli 40 semangka dengan harga total. Oke. Set 10-nya dimakan sendiri. Muat apa? Mungkin dibagi-bagi kali. Oke. Jadi dia membeli dengan harga total, berarti dia udah keluar uang ya. Keluar. Selalu begini ya. Pokoknya selalu begini. 1.200.000. Udah nggak usah mikirin apa namanya. Nggak usah mikirin 40-nya gitu. Masuk ongkos kirim 300.000, berarti keluar juga dong. Nah, taruh di sini. Berarti total yang dia beli 150.000, 1.500.000. Terus uang masuknya adalah dia jualnya 30 semangka, bukan 40, sisanya dia konsumsi sendiri. Berarti 30 lu kali sama 45.000 per buah. Rugi lah ini mah. 1.250.000 ruginya. Masuknya ya. Oke, ini sama dengan langsung rugi. Udah, nggak usah pakai persen malah, lebih gampang. Uang masuknya lebih dikit daripada keluar, berarti pasti rugi. Rugi 250.000. Salah taruh ya? Kok salah taruh? Oh, 135 nih. Maaf. Ya, kok salah hitung tadi. Udah kepedean, kebiasaan hitungnya. 125.000 itu, 125 tuh angkanya munculnya sering banget. Oke, ini 150.000. Oke, sorry ya, tadi salah dikit nih, 1.350.000. Lanjut. Si Ruby gak online sama sekali ya, masih centang satu semua tuh. Oke, lanjut lagi yuk. 3 nomor lagi untuk yang ini. Kayaknya soalnya udah tercover banyak ya, jadi kayak variasi lain tuh udah di sini justru, cuman masalah angka doang nanti. Wah, keren nih guru kamu bikin soalnya. Jika Beryl menjual sepasang sepatu, ia mengalami kerugian. Nah, ini ya. Ini nih, pelan-pelan logikanya. 7 juta itu, gile, sepatunya keren. 7 juta itu sudah rugi, karena dia udah ngejual. Ya. Jadi 7 juta itu sudah rugi, berarti sudah berapa persen? Ya guys, bisa nggak? Sudah berapa persen dia nilai 7 juta itu? Bisa jawab? Halo? Eh, tuh kan gimana kok? Nih, dia kan jual sepatu, jual dengan harga 7 juta dan sudah rugi 30%. Berarti nilai 7 juta itu berapa persennya? Gitu cara mikirnya. 70. Iya,
70 ya. Jadi sudah rugi. Gitu. Yang ditanya harga aslinya, yang ditanya 100-nya. Ingat ya, Koko selalu dulu ajarinnya satunya berapa gitu. Biar cepet aja, biar enak, biar kayak common. Common itu semua cara general bisa dipakai. Lu bagi 70, ini lu bagi 70 kan. Berarti 100.000. Lu kali sama 100 langsung. Kali sama 100 lagi. Ya, karena dari 1 ke 100, 10 juta. Gitu. Ya, jadi kata kuncinya ada di satu. Disatuin dulu. Ya, lanjut. Dua nomor lagi. Salomo. Membeli anggur. 4 kilo harga total. Oke deh, dia udah total ya. Jadi itu langsung uang masuknya dia, uang keluarnya dia. Nggak usah kali 4, nggak usah bagi 4, nggak usah pusing-pusingin. Pokoknya udah harga 4 kilo gitu. Jadi lagi-lagi rumusnya sama, uangnya dia keluarin dulu. Jadi ingat tulisnya selalu keluar dulu baru masuk ya. Jangan masuk dulu baru keluar. Keluar dulu. Karena kita mau ambil barang kan. Kita mau stok barang artinya kita keluar duit dulu gitu. Udah, nggak usah dipikirin 180.000 dia apain. Udah, bulat, mutlak begini. Lalu dia mau jual dengan keuntungan 25%. Berarti masuknya harus berapa persen? Gitu ya, untung. Ya, jadi masuknya harus 125% dari modal, dari keluarnya, dari uang keluarnya gitu ya. 125 per 100 dikali 180.000. Nah, tolong dong hitungin. Boleh, tolong hitungin. Kok nggak ada kalkulator. Ini kalau udah angkanya kayak gini-gini udah males gitu. Mulai coret tua deh, jadinya 125 kali 1.800 gitu. 225.000. Thank you ya, bener. Atau deh, kamu bener atau nggak. Tapi udah, karena kalkulator pasti bener. Berarti dia untung kan? Dia masuk segini. Ini namanya untung ya. Dia maunya udah untung, udah bener, udah besar. Nah, 225.000 ini, dia kan jualnya 4 kilo. Berarti dia tanya per kilo. Ya, jadi tinggal jual per kilonya. 225.000, kita percaya sama angkanya aja ya. Kan 50 something ribu kan. Ini, caranya gini nih. 200.000, ini kalau mau cara tanpa kalkulator ya. 20.000 sama, 25.000 bisa dihajar nih. Jadi 24.000 gitu ya. Kan bisa dibagi 4 tuh. Sama 1.000. Ya, ini cara paling konyolnya sih. 550.000, ini 6.250. Udah ini jawabannya. Tanpa kalkulator bisa. Tapi yang ini nggak bisa. Ini kok nggak tahu deh. Tanpa kalkulator ya nggak bisa cara cepatnya. Ada sih caranya yang kayak gini. Bisa sih, bisa juga 10 sama 8. Ya nggak? Tapi kan 125 ke 8 mikir lagi. Ya udahlah manual aja. Kalau cara yang begini aja. Susun ke bawah. Ya, boleh. Tapi kalau yang bisa yang gampang ya tanpa kalkulator, kenapa harus kalkulator gitu? Ini cukup mengulang ya. Terakhir, masih ada satu soal, masih ada waktu nanti habis itu. Diza membeli sebuah tas secara online dengan harga dan ongkir. Oke, keluarnya 1.800.000 tambahin ongkirnya. Ya dong. Tambah. Ya untung lah pasti. Dia jualnya 2.500.000. Masuknya kan? 2.050.000 maksudnya. Berarti dia punya untung atau rugi nih? Dia punya potensi. Ya untung lah ya. Masuknya lebih besar. Tinggal dikurangin nilai 100.000. Dah. Dikurangin aja ya. Caranya begitu. Oke, masih ada 5 menit. Kau kasih soal. Kita squeeze waktunya. Pakai semaksimal mungkin. Coba ambil di
Matematika. Ntar ya, tunggu material task. Kamu pause recording dulu.